Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa artikel yang berjudul Permainan Bahasa dalam Wacana Gombal Acara Lapor Pak Trans 7. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri, Aisyah Nurrohmah, yang kedua ada Fakih Panji Muslim, yang ketiga ada Guardian Novel Al-Fatah Muhlis, yang keempat ada Herlik Jublina Ningrum, yang kelima Kandida Adila Tanah, yang keenam Frida Indri Safira, dan yang terakhir ada Zanadia Manik Fatimah. Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel yaitu yang pertama, bagaimana penerapan aspek fonologi dalam wacana gombal acara Lapor Pak Trans 7. Yang kedua, bagaimana penerapan aspek morfologi dalam wacana gombal acara Lapor Pak Trans 7. Yang ketiga, bagaimana penerapan aspek semantik dalam wacana gombal acara Lapor Pak Trans 7. Dan yang terakhir, bagaimana hasil presentase wacana gombal acara Lapor Pak Trans 7 dari tiap aspek tersebut. Sumber data. Penelitian ini mengambil sumber data dari tayangan Lapor Pak Trans 7 yang ditayangkan pada bulan Januari 2021 sampai bulan Maret 2022 yang disaksikan melalui channel YouTube Official Trans 7. Dari tayangan tersebut, kita menghasilkan 53 data mentah yang kemudian diolah menjadi 35 data hasil akhir. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Metode ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik. Pendekatan deskripsi kualitatif mengacu pada penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan juga menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang terjadi, akibat yang sedang muncul, atau kecenderungan yang sedang berkembang. Sumanto 1990, halaman kutipan 47. Objek dalam penelitian ini adalah ujaran gombal yang dilontarkan oleh para pelawak dalam acara Lapor Pak Trans 7 terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai bulan Maret 2022. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan metode SIMAK. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyimak dan pentranskripsian atau pencatatan gombalan dari percakapan pada acara Lapor Pak Trans 7. Menurut Sudaryanto 1993, halaman kutipan 133, teknik SIMAK merupakan penyediaan data yang dilakukan dengan menyimak data pada bahasa tertentu. Sesuai dengan pandangan tersebut, Mahsun 2012, halaman kutipan 03, menyatakan bahwa teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan. Ketika menerapkan metode SIMAK, setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya adalah data tersebut disimak oleh peneliti untuk meneliti penggunaan permainan bahasa pada wacana gombal dalam acara Lapor Pak Trans 7. Hal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana permainan bahasa yang digunakan penutur untuk menyampaikan maksud serta tujuan yang terkandung pada percakapan gombalan dalam acara Lapor Pak Trans 7. Peneliti juga tertarik untuk meneliti macam-macam ungkapan yang berbeda-beda dalam wacana gombal. Pengumpulan data secara spesifik dilakukan dengan cara setiap anggota menonton tayangan Lapor Pak melalui channel YouTube Official Trans 7. Tayangan yang dijadikan acuan ialah tayangan yang mulai bulan tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022. Dari sumber data yang telah kita lihat, kemudian menemukan wacana gombal dan setelah itu ditranskripsikan agar yang disajikan lebih mudah. Setelah melakukan transkripsi, kelompok kita mengumpulkan data dan mengambil 53 data mentah. Kemudian setiap anggota mengklasifikasikan berdasarkan aspek penelitian yang linear dengan menggunakan teori dengan data yang telah didapatkan. Dalam hal ini menggunakan teori permainan bahasa yang kemudian menggunakan 3 aspek, yaitu aspek fonologi, morfologi, dan juga semantik. Dalam artikel kami menggunakan landasan teori permainan bahasa
aspek fonologi, aspek morfologi, dan aspek semantik. Permainan bahasa menurut Suparno dalam Juanda, pada hakikatnya permainan merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu dengan cara yang menggembirakan. Apabila keterampilan yang diperoleh dalam permainan itu berupa keterampilan berbahasa, permainan itu dinamakan permainan bahasa. Aspek fonologi. Menurut Krida Laksana dalam Kamus Linguistik, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Aspek morfologi menurut Cair adalah aspek yang mengkaji bentuk-bentuk kata dan proses pembentukan kata. Aspek semantik menurut Cair dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa: fonologi, gramatikal, dan semantik. Aspek fonologi. Kami menemukan 3 yang termasuk ke dalam aspek fonologi, yaitu substitusi bunyi, penyisipan bunyi, dan interferensi bunyi. Substitusi bunyi merupakan cara untuk memperoleh efek humor atau lucu di mana si pencipta ini mensubstitusikan bunyi pada kata bunyi yang lain sehingga memiliki makna atau memiliki arti yang berbeda. Untuk substitusi bunyi kami mendapatkan 3 data. Salah satu contohnya adalah kata selasa yang disubstitusikan menjadi serasa. Untuk yang kedua ada penyisipan bunyi. Penyisipan bunyi merupakan penambahan fonem atau penambahan satu fonem atau lebih suku di tengah kata. Untuk penyisipan bunyi kami mendapatkan 4 data. Salah satu contohnya pada kata siang yang mendapatkan penyisipan fonem y menjadi kata sayang. Untuk yang ketiga ada interferensi bunyi. Interferensi bunyi merupakan suatu proses yang berusaha menjelaskan atau berusaha menerangkan perubahan-perubahan morfem atau kata berdasarkan ciri-ciri pembeda fonetisnya. Untuk interferensi bunyi ini kita hanya mendapatkan 1 data, yaitu pada kata tiramisu yang disubstitusikan menjadi misu dan fonem u dilafalkan menjadi u dalam bahasa asing. Tapi Arek, aku pengen ngomong sesuatu deh. Kamu tahu kue tiramisu nggak? Tahu dong, kan saya dari Itali. Masa kamu lupa? Iya, aku tahu. Kalau tiranya dihilangin jadi apa? Miss you. Miss you too. Dari hasil analisis data yang telah kelompok kami kumpulkan, acara Lapor Pak menggunakan permainan bahasa dengan aspek fonologi berupa substitusi bunyi sebanyak 33%, penyisipan bunyi sebanyak 45%, dan interferensi sebanyak 22% dari jumlah data aspek fonologi yang kami kumpulkan. Hai, saya akan menjelaskan tentang bab morfologi. Nah, secara etimologi, morfologi terdiri dari 2 morfem. Yang pertama, mor, yang berarti tentang bentuk. Yang kedua, ada logi, yang berarti ilmu. Nah, menurut para ahli, yaitu Abdul Cair 2008, morfologi adalah ilmu yang mengkaji tentang pembentukan kata. Sedangkan menurut Ramlan 2009, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk kata dengan pengaruh-pengaruhnya terhadap arti dari kata tersebut. Nah, di dalam percontohan kasus pada wacana gombal lapor Pak Trans 7, morfologi ini terdapat 2 bagian. Yang pertama ada akronimi dan yang kedua ada reduplikasi. Nah, kita belum tahu ya apa itu akronimi dan apa itu reduplikasi. Yang pertama ada akronimi. Apa sih akronimi itu? Akronimi adalah proses pembentukan kata dengan cara menyingkatnya atau bisa disebut dengan singkatan. Nah, pada percontohan kasus dalam video lapor Pak Trans 7 ada kata-kata nih. Yang pertama Andri bilang gini, kamu tahu nggak Susan itu ada singkatannya loh. Terus Susan menjawab, apa itu singkatannya? Terus Andri bilang, susah senang sama Andri. Nah, kok bisa sih Susan itu susah senang sama Andri? Gini teman-teman. Nah, ada kata Susan, yaitu
Su yang berarti susah, S berarti senang, dan Sam berarti sama, dan An berarti Andre. Kalau digabung menjadi susah senang sama Andre. Begitulah yang disebut dengan akronimi. Selanjutnya yang kedua ada reduplikasi. Apa sih reduplikasi itu? Reduplikasi adalah proses pengulangan dari sebuah kata. Nah, dalam percontohan pada lapor Pak Terah 7 terdapat kata-kata yang diucapkan oleh Andika seperti ini. Kamu siapa namanya? Terus Nisa jawab, nama saya Nisa. Terus Andika bilang, di sekolah dulu pernah belajar kurang-kurangan nggak? Terus Nisa jawab, pernah dong. Terus Andika bilang seperti ini, bohong, buktinya kamu nggak ada kurangnya. Nah, dari kata kurang-kurangan menjadi kurangnya itu termasuk reduplikasi karena terdapat pengulangan dari kata kurang-kurangan. Nah, seperti itu. Tapi terima kasih dulu sebelumnya kepada Ibu Uut ya yang telah hadir. Ini Ibu Uut ini adalah ibu dari Bayangkari ya Bu ya. Ibu memang selalu membayang-bayangi saya. Dari hasil analisis data yang telah kelompok kami kumpulkan, acara lapor Pak menggunakan permainan bahasa dengan aspek morfologi berupa akronimi sebanyak 25% dan reduplikasi sebanyak 75%. Selanjutnya adalah aspek semantik. Pada aspek semantik ini kami menemukan beberapa relasi makna seperti polisemi dan homonimi. Selain itu, kami juga menemukan permainan analogi, citraan, serta tanda dan lambang atau semiotika. Pertama, polisemi. Polisemi adalah sebuah bentuk kebahasaan yang memiliki berbagai macam makna. Namun, jika ditelusuri, makna-makna tersebut memiliki sumber yang sama. Di polisemi, kami menemukan sebanyak 18 data. Namun, salah satu contohnya terdapat pada kata kunci pintu dan kunci hati. Kunci pintu bermakna kunci untuk membuka pintu dan kunci hati bermakna kunci untuk membuka hati. Dari sini dapat kita lihat bahwa kunci pintu dan kunci hati memiliki satu sumber yang sama, yakni kata kunci yang bermakna alat atau sesuatu untuk membuka sesuatu lainnya. Yang kedua, homonimi. Homonimi adalah beberapa kata yang masing-masingnya memiliki makna yang berbeda-beda, namun secara kebetulan memiliki bentuk kata yang sama. Di homonimi, kami menemukan sebanyak 2 data, yang salah satu contohnya terdapat pada kata bulan yang memiliki 2 makna. Makna pertama yaitu bulan adalah satelit yang mengelilingi bumi, dan yang kedua, bulan yang merujuk pada nama seseorang. Yang ketiga, permainan analogi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analogi adalah persesuaian kata atau benda yang berlainan. Pada hasil analisis kami hanya menemukan satu data saja, yakni pada dialog nomornya 0011 Aku Sayang Kamu, yang merupakan nomor telepon yang kemudian dianalogikan terhadap lagu anak-anak, yakni 11 Aku Sayang Ibu. Yang keempat ada citraan. Citraan merupakan penggunaan bahasa yang mampu membangkitkan kesan konkret terhadap suatu objek yang dapat dirasakan oleh indera manusia. Pada hasil analisis kami menemukan sebanyak 2 data mengenai citraan, yang salah satu contohnya adalah kata air hangat dan sehangat aku. Kata hangat di sini bermakna suhu agak panas yang dapat dirasakan oleh indera peraba manusia. Yang terakhir ada tanda dan lambang. Tanda dan lambang memiliki 2 komponen. Yang pertama, komponen yang diartikan, dan yang kedua, komponen yang mengartikan. Pada hasil analisis kami menemukan sebanyak 2 data, yang salah satu datanya terdapat pada gerakan jari yang berbentuk love atau hati, yang menandakan bahwa kita menyampaikan perasaan sayang kita kepada orang yang kita sayangi. Mungkin buat Mbak Rizka, saya ada minuman khusus. Oh, apa itu? Air hangat. Oh, air hangat. Kenapa? Sehangat aku. Dari hasil analisis data yang telah kelompok kami kumpulkan, acara lapor Pak menggunakan permainan bahasa dengan aspek semantik berupa akronimi sebanyak 72%, homonimi sebanyak 8%, permainan analogi sebanyak 4%, citraan sebanyak 8%, dan tanda dan lambang sebanyak 8%.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan juga penutup. Dari data analisis yang tersedia, dapat disimpulkan bahwasanya permainan bahasa menjadi hal penting bagi punchline pada wacana gombal dalam acara Lapor Pak Trans 7. Dan dari data yang tersedia, permainan bahasa yang paling banyak digunakan adalah permainan bahasa aspek semantik dengan jenis polisemi. Jika mengacu pada hasil dan pembahasan dalam artikel ini, jumlah wacana gombal dengan polisemi adalah sebanyak 18 data. Sedangkan di urutan kedua terdapat aspek reduplikasi sejumlah 6 data. Kemudian yang selanjutnya aspek penyisipan bunyi sebanyak 4 data. Lalu aspek antonomi dan substitusi bunyi yang masing-masing sebanyak 3 data. Kemudian aspek citraan, homonimi, dan lambang tanda masing-masing sebanyak 2 data. Dan yang terakhir aspek interferensi, analogi, kausalitas, penyisipan suku kata masing-masing berjumlah sebanyak 1 data. Sehingga dapat diketahui pula total data yang telah masuk dalam analisis berdasarkan fonologi berjumlah 9, aspek morfologi berjumlah 9, dan aspek semantik berjumlah 29. Yang artinya dalam penelitian ini data yang paling banyak adalah aspek semantik polisemi, sehingga total aspek secara keseluruhan sebanyak 46 data. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Atas segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan, masukan, saran, sanggahan bisa disampaikan melalui si Pejar. Kita bertemu di sana dan diskusi di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.